Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, eh, saya akan menemukan aplikasi yang saya buat bersama teman saya bernama Raffi Pradana, yaitu yang berjudul Wisata Gunung Indonesia. Nah, pada ini saya akan menemukannya dan melihat apa aja sih tampilan dari aplikasi saya ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rafael Roskan dengan NIM 23034 21012 dari Prodi Broadband Multimedia jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Langsung saja, langsung ke aplikasinya. Oke, dikasih awal saya itu ada splash screen-nya sendiri. Terus ketika splash screen-nya sudah hilang, bakal masuk ke menu login. Dan di login juga ada menu registernya kalau kalian belum punya akunnya. Karena di sini saya sudah punya akunnya, jadi kita langsung aja masuk. Emailnya bebas ya teman-teman. Tapi disarankan kalian memakai email yang asli karena apa? Di sini ada fitur lupa password. Nah, di fitur lupa password ini kalian harus masukkan email asli kalian untuk mereset passwordnya jika kalian lupa uh, passwordnya gitu. Ini bakal masuk ke menu splash screen lagi dan pada menu home screen-nya bakal terlihat ini ada nama aplikasi adalah Wisata Gunung Indonesia. Ini kita lihat dia menyapa. Uh, jadi di sini tuh aplikasinya itu terdiri dari yang saya input saya masukkan itu ada 20 gunung. Contohnya sini ada Gunung Rinjani, Semeru, Merbabu, Bromo, Kerinci, Gede Pangrango, hingga Gunung Merapi gitu. Nah, di sini tuh ada fitur AI-nya. Nah, fitur AI yang saya tambahkan di sini adalah text to speech atau TTS dan fitur chatbot. Kenapa saya pilih fitur ini? Karena lebih mudah untuk mengintegrasikannya dan kalau menurut saya itu lebih kayak enak aja dilihat gitu. Nah, di sini tuh ada tampilan-tampilan gunungnya, ada gunung yang saya sebutin tadi, terus di sini tuh ada filternya. Di sini saya filter itu berdasarkan pulaunya, ada Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Tenggara, dan Papua. Jika kalian klik di Jawa, bakal muncul gunung-gunung yang ada di Jawa aja. Kalau kita ke Gunung Sumatera, berarti ada cuma gunung ada di Sumatera aja. Terus Bali dan Tenggara, terus ada Gunung Papua. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita klik salah satu gunungnya itu, nah dia pas kita masuk ke menu detail, kalau di uh, apa ya kodenya itu namanya detail screen. Nah, kalian bisa lihat di sini langsung ke ngarah ke direct ke Gunung Rinjaninya. Di sini ada tampilan si fotonya itu dari Gunung Rinjani. Terus kemudian di sini ada elevasinya, lokasi dan kesulitannya. Di sini elevasinya itu sekitar 3.700. Untuk lokasi sendiri ada di Nusa Tenggara Barat dan kesulitannya itu ekstrim. Seperti kita tahu tuh Gunung Rinjani itu sangat ekstrim. Terus di sini saya menambahkan fitur galeri gunung yang dimana bisa melihat keindahan dari si Gunung Rinjani ini. Di sini bisa kita klik dan bisa kita lihat juga seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada deskripsi gunungnya. Terus di sini ada jalur pendakian dan pos-posnya. Nah, di tiap gunung itu kan jalur pendakiannya itu kan beda-beda ya. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, di aplikasi saya buat ini saya memasukkan semua jalur pendakian yang aktif digunakan gitu. Misalnya di sini ada Sembalun dan Senaru. Nah, di sini tuh pos to posnya tuh sangat lengkap teman-teman. Dari base camp Sembalun
pos 3, terus ke Pelawangan Sembalun sampai ke puncaknya sendiri. Terus di Senaru juga sama. Di base camp Senaru, pos 3, Pelawangan Senaru langsung ke puncaknya gitu. Terus di sini juga ada informasi wisatanya itu kayak waktu terbaik kalau misalnya naik ke Rinjani itu seperti apa gitu kan. Mungkin di bulan April hingga Oktober. Terus perizinannya seperti apa gitu kan. Terus di sekitaran Gunung Rinjani itu ada apa aja sih. Nah, situ ada misalnya ada air terjun Senang Gile. Nah, nah di sini juga kita bisa melihat kalau bisa kalian ke aplikasi ini, kalian tuh bisa ke lokasi yang di Google Maps kayak gitu. Kalau kalian klik, dia langsung mendarat ke lokasi gunung tersebut. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, dia otomatis langsung ke lokasi map ada di Gunung Rinjani. Kira-kira seperti itu yang ada di sini. Terus di sini juga ada fitur TTS-nya, teman-teman. Terus fitur TTS ini saya taruhkan di deskripsi gunung biar daripada kalian membacanya gitu kan, kayak mungkin kalian malas bacanya gitu karena kepanjangan. Yang saya sediakan fitur TTS di sini berfungsi sebagai kalian mendengarkan aja di uh, deskripsi dari gunung ini seperti ini. Gunung Semeru, yang memiliki puncak Mahameru, adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan elevasi 3.676 meter di atas permukaan laut. Pendakian yang dimulai dari Ranupane melewati danau ikonik Ranu Kumbolo sebelum mencapai trek pasir curam menuju puncak. Nah, ini seperti itu fitur yang dihasilkan dari TTS itu ketika membaca si deskripsi gunungnya. Oke, di sini tuh ada fitur apa lagi? Di sini tuh ada kayak menu cari gunung. Nah, cari gunung ini berdasarkan data yang saya ambil sekitar 20 gunung. Jadi, kalau kalian search yang saya tidak masukkan gunungnya, berarti itu tidak ada gitu. Di sini saya masukkan hanya 20 gunung aja. Jadi, kalau misalnya kita kali kayak gunung Everest, dia nggak ada. Kalau misalnya Gunung Rinjani, nah itu pasti ada karena sesuai yang saya cari gitu. Sesuai yang saya masukin datanya gitu. Gunung Gede ya ada juga. Itu yang ada di fitur cari gunung. Terus ada chatbot pendaki. Nah ini AI-nya. Tadi kan yang pertama adalah TTS, kedua adalah AI-nya adalah si chatbot ini. Nah, chatbot aja juga udah berfungsi teman-teman. Kita klik halo, dia bakal juga nyapa juga kalau misalnya kita minta cari tolong carikan saya trek Rinjani. Maka di sini bakal AI-nya sedang bekerja. Nah, di sini bakal terlihat juga teman-teman. Nah, tuh desa Sembalun, ada desa Senaru, seperti yang saya buat tadi di Rinjani juga seperti inilah isi dari treknya sendiri. Ini sangat lengkap karena kita mengambil API-nya itu dari Gemini 2,5 flash. Nah, di sini juga ada menu tentang aplikasi dan profile. Nah, di sini terlihat ada profil pembuatnya. Di sini ada saya sendiri, Rafael Proskan, dan rekan saya Rafif Pradana. Di sini aplikasinya itu dikembangkan sebagai proyek akhir mata kuliah. Tujuannya sendiri adalah menyediakan panduan digital komprehensif bagi para pendaki gunung Indonesia. Nah, daripada kalian itu kayak kesulitan nyari informasinya harus lewat web ini itu dan tidak
kayak kesulitan aksesnya. Nah, kita menyediakan wadahnya ini berupa aplikasi yang bisa kalian lihat nantinya gitu. Nah, fitur utamanya ini mencakup data yang akurat mengenai elevasi lokasi, deskripsi gunung yang bisa didengarkan oleh tadi fiturnya TTS, terus jalur pendakian rutenya antar pos to pos secara lengkap, informasi wisata serta chatbot interaktif untuk menjawab pertanyaan dasar persiapan mendaki. Oke, di sini juga bisa ada logoutnya kalau kalian ingin keluar. Kalau bisa tidak ingin keluar juga nggak apa-apa. Oke, di sini ya sekian sih dari demo project mobile apps kami tentang wisata aplikasi yang pertama wisata Gunung Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.